Baik, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang integrasi kebutuhan dan motivasi bagi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan, konflik dalam organisasi, serta undang-undang tentang penyelesaian perselisihan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sangayu Madinasya Putri, nomor absen 9. Jadi, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian kebutuhan manusia. Kita akan membahas tentang motivasi dan integrasi kebutuhan. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang mutlak yang diperlukan untuk menjaga hidup dan kesejahteraan. Menurut teori Maslow, kebutuhan manusia tidak bisa dipisahkan dari motivasi, karena setiap kebutuhan menjadi pendorong lahirnya semangat dalam diri seseorang. Selain itu, Maslow juga menyampaikan beberapa konsep penting. Yang pertama yaitu ada manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Yang kedua, Maslow mengatakan kebutuhan muncul tidak hanya dari satu dorongan saja. Yang ketiga, motivasi bersifat konstan dan tidak pernah berakhir. Yang keempat, kehidupan bawah sadar ikut memengaruhi motivasi. Dan yang kelima, Maslow juga mengatakan kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong utama perilaku. Artinya, manusia tidak akan selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang sederhana maupun yang lebih tinggi. Jadi, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kebutuhan menjadi dasar bagi munculnya perilaku dan semangat kerja seseorang. Nah, di materi kedua, saya akan menjelaskan tentang integrasi kebutuhan manusia. Kita akan masuk ke pembahasan tentang integrasi kebutuhan. Integrasi kebutuhan adalah proses menyatukan dan menyelaraskan berbagai jenis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan biologis, psikologis, spiritual, hingga kebutuhan sosial. Agar semuanya terpenuhi secara seimbang, Abraham Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, seperti butuh perlindungan, kestabilan, dan kepastian kerja. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa kepemilikan dan cinta, seperti kasih sayang dan rasa memiliki. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai, seperti prestasi, reputasi, dan rasa percaya diri. Dan yang paling terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu seseorang bisa mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, integrasi inilah yang membuat hidup manusia lebih harmonis. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, barulah manusia bisa naik ke tahap berikutnya. Jadi, dalam konteks organisasi, pemahaman integrasi kebutuhan ini penting supaya karyawan merasa sejahtera dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya, saya Nika Dayanti akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Dalam manajemen, motivasi ditujukan untuk mendorong sumber daya manusia agar mampu bekerja lebih produktif untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah dorongan atau semangat dari dalam diri seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Secara umum, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu muncul dari kesadaran diri, misalnya karena pekerjaan menarik, menantang, atau memberi kepuasan pada pribadi. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu datang dari luar diri seperti gaji, upah, promosi, dan pujian. Selanjutnya ada metode dan jenis motivasi. Metode motivasi terbagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu diberikan langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan karyawan. Sedangkan metode tidak langsung itu berupa fasilitas pendukung agar karyawan betah dan semangat bekerja. Adapun jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif itu memberi hadiah untuk yang berprestasi, dan yang negatif itu memberikan hukuman jika tidak mencapai standar.
Selanjutnya itu ada teori motivasi. Ada dua, yaitu teori isi atau konten dan teori proses atau proses. Yang pertama ada teori isi, itu ada employee needs, yaitu pekerja terdorong oleh kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang kedua ada organizational incentive, yaitu organisasi memberi penghargaan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Selanjutnya ada perceptual outcomes, itu pekerja menilai nilai penghargaan, hubungan kinerja penghargaan, dan hasil yang mungkin diperoleh dari usahanya. Yang kedua ada teori proses, itu ada penghargaan atau reward, yaitu apresiasi atas prestasi yang diberikan individu atau lembaga. Selanjutnya ada hukuman atau punishment, yaitu hukuman atau kerugian akibat perilaku yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada manfaat dari integritas kebutuhan. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan kolaborasi, yang keempat mengambil keputusan yang lebih baik, dan yang kelima meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat motivasi. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan, yang kedua mengurangi kinerja, yang ketiga meningkatkan ketekunan dan ketangguhan, yang keempat kesejahteraan positif, dan yang kelima pencapaian tujuan. Selanjutnya, saya Nima Dewinda Adianti akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin tidak hanya mengelola, tetapi juga harus menginspirasi, memotivasi, serta mengembangkan potensi anggotanya. Selain itu, pemimpin juga harus dituntut untuk siap menghadapi perubahan dan tantangan agar organisasi yang dipimpinnya dapat berhasil. Adapun fungsi dari kepemimpinan, yang pertama, yaitu mengkomunikasikan visi, membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Yang kedua, ada pengambilan keputusan, mencakup mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pengorganisasian. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. Yang keempat, yaitu mengukur kinerja. Untuk mengukur kinerja individu dan tim dalam identifikasikan kekuatan dan kelemahan serta memberikan arah untuk perbaikan. Yang kelima, ada mengelola konflik untuk mengatasi konflik di antara anggota tim serta memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Materi selanjutnya yaitu konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi adalah ketidaksesuaian atau ketidaksepahaman antar individu maupun kelompok dalam organisasi yang muncul karena perbedaan tujuan, nilai, status, persepsi, atau perebutan sumber daya yang terbatas. Konflik terjadi ketika tindakan satu pihak dianggap menghambat pihak lain dalam mencapai tujuannya sehingga memicu ketegangan dalam organisasi. Adapun ciri-ciri konflik dalam organisasi, yang pertama yaitu terdapat perbedaan pendapat dan pertentangan antar individu atau kelompok. Yang kedua yaitu terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga yaitu terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, yaitu adanya sikap dan perilaku saling meniadakan dan menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Kenalkan, nama saya nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya penyelesaian perselisihan dalam organisasi. Dalam organisasi, perselisihan atau konflik hampir tidak bisa dihindari karena setiap anggota memiliki latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda. Namun, yang lebih penting bukan menghindari konflik, melainkan bagaimana organisasi menyelesaikannya dengan baik. Menurut Stephen dalam Hanuko, ada 5 langkah mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama itu ada pengenalan, mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan yang ada. Yang kedua itu ada diagnosis,
yang dimana memusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga itu ada menyepakati suatu solusi, yang dimana mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang tidak dapat diharapkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat itu ada pelaksanaan, yang dimana mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Yang terakhir itu ada evaluasi, yang dimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun jika permasalahan muncul dengan serangkaian masalah baru dan penyelesaian tampan tidak berhasil, kembalilah pada langkah-langkah awal. Selanjutnya itu ada 5 strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Yang pertama itu menghindari. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Yang kedua itu ada mengakomodasi, yang dimana memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Yang ketiga itu ada kompetisi, yang dimana menggunakan metode ini jika percaya bahwa memiliki banyak informasi dan keahlian dibandingkan yang lain. Yang keempat ada kompromi atau negosiasi, yang dimana masing-masing individu memberikan dan menawarkan sesuatu pada saat bersamaan, saling memberi dan menerima. Yang terakhir ada memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan yang dimana sama-sama menang, dimana individu mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Jadi, penyelesaian permasalahan atau perselisihan bukan sekedar menghindari pertengkaran, melainkan strategi penting agar organisasi tetap solid, sehat, dan mampu berkembang. Perkenalkan, nama saya Imade Diki Arwiguna, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan materi Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan. Undang-undang utama yang mengatur penyelesaian perselisihan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Adapun jenis-jenis perselisihan, yang pertama perselisihan hak yang timbul karena perbedaan penafsiran atau pelaksanaan peraturan. Yang kedua, perselisihan kepentingan yang adanya perbedaan pendapat dalam merumuskan syarat kerja. Yang ketiga, yaitu perselisihan PHK. Adanya ketidaksepakatan mengenai pengakhiran hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh, yaitu perselisihan dalam satu perusahaan. Ada juga tahapan penyelesaian perselisihan. Yang pertama, bipartit, yaitu dengan cara musyawarah pekerja dan pengusaha. Yang kedua, mediasi, yaitu melalui mediator disnaker. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu oleh konsiliator netral. Yang keempat, arbitrase, yaitu keputusan arbiter final dan mengikat. Yang terakhir, yang kelima, pengadilan hubungan industrial atau PHI atau jalur hukum terakhir. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia adalah aset terpenting organisasi yang perlu dikelola dengan baik agar tujuannya tercapai. Pemenuhan kebutuhan dan motivasi menjadi pendorong utama kinerja, sementara kepemimpinan berperan dalam mengarahkan dan mengembangkan potensi anggota. Konflik organisasi wajar terjadi karena perbedaan kepentingan, sehingga perlu penyelesaian yang tepat berdasarkan aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan mengintegrasikan motivasi, kepemimpinan, manajemen konflik, serta dasar hukum, organisasi dapat tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan.